Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemformatan teks dan pemformatan paragraf menggunakan HTML. Seperti materi sebelumnya, kita menggunakan aplikasi Droid Edit yang sudah terinstall di Android atau di smartphone. Kita buka dulu aplikasinya. Ya, ini tampilannya. Di dalam pemformatan teks kita bisa lihat materinya. Kita bisa buka materi di blog freesiswa.blogspot.com. Jadi dalam HTML itu ada istilah yang dikenal dengan tag, yaitu penanda awalan atau akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung siku, lalu di dalamnya berisi nama tag, kadang juga ditambah dengan atribut. Contohnya HTML, head, title, body, P, A, BR, dan sebagainya. Kemudian tag ditulis berpasangan, ada tag pembuka dan ada tag penutup. Namun juga ada tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Tag penutup ditulis menggunakan garis miring di depan tag, seperti gambar bisa dilihat. Di sini ada tag H1 heading, ini untuk judul, diakhiri dengan garis miring H1. Jadi materi bisa Anda baca di freesiswa.blogspot.com. Kita kupas satu persatu, mulai dari tag judul. Di sini tag judul ada tag H1 sampai dengan 6, dimana heading level 1 itu membuat huruf besar. Semakin besar ukurannya H2, H3, H4, semakin ke bawah semakin kecil hasilnya. Ini kalau kita tulis di HTML nya seperti ini, nanti hasilnya adalah ini. Jadi heading level 1 besar, semakin ke bawah semakin kecil. Ini untuk penulisan judul, subjudul, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya tag pemformatan teks. Ini kita coba, di sini ada contoh. Di sini teks ini berformat tebal atau bold, kita menggunakan tag B, ada M untuk emphasize, kemudian ada I, ada small, ada strong. Hasilnya seperti ini. Ini untuk pemformatan teks. Kemudian untuk paragraf, dalam menuliskan paragraf, yang pertama menggunakan tag P. Kalau kita tulis paragraf seperti biasa di HTML seperti ini, pertama diawali dengan tag P, diakhiri dengan garis miring P. Kemudian kalau kita lihat hasilnya akan seperti ini. Ada spasi di bawahnya, itu ada spasi antar tag P, itu ada spasi otomatis. Kemudian tag berikutnya kita menggunakan tambahan, ada atribut untuk paragraf, yaitu menggunakan elidge. Ini untuk pengaturan rata kiri, atas, kanan, bawah. Ini ada elidge left, berarti paragraf ini akan mepet ke sebelah kiri. Center berarti diposisikan di tengah. Right berarti ke kanan. Hasilnya seperti ini. Kemudian tag BR paragraf, ada tag BR, ini tidak ada tag pembukanya, langsung tag belakang BR garis miring. Ini tulisan semakin banyak ku belajar, nanti akan pindah ke bawah, semakin banyak yang tak ku tahu. Ini sangat bermanfaat untuk penulisan-penulisan puisi, sajak,
pantun, ini PR. Jadi semakin banyak aku belajar dan seterusnya. Ini hasilnya. Kemudian tag berikutnya HR, ini untuk pembuatan garis. Misalkan ini ada HR setelah paragraf pertama, paragraf kedua, hasilnya akan muncul garis. Ya, ini HR. Kemudian tag berikutnya pre. Jadi tag pre ini digunakan untuk menampilkan teks dan paragraf dalam format yang sudah ditentukan di HTML-nya. Jadi pada saat kita menulis di HTML-nya seperti ini, diawali dengan pre di atas ini, kemudian diakhiri dengan pre juga, maka pada saat menampilkan di webnya sudah otomatis formatnya sama seperti yang ada di HTML. Ini perbedaan dengan BR. Kalau BR dia akan mepet sebelah kiri semua, walaupun di HTML-nya diberi tab untuk ke tengah, tapi pada saat ditampilkan dia akan mepet ke sebelah kiri. Yang berikutnya ada div. Ini div dengan P hampir sama. Sebenarnya tag div ini bukan untuk paragraf, melainkan hanya untuk membuat layout di web. Kadang tab ini sering salah digunakan untuk membuat paragraf, sehingga hasilnya jika kita menggunakan div ini seperti ini, peletakannya bersama dengan P. Kalau tadi menggunakan P, tiap paragraf ada jarak atau spasi, tapi kalau menggunakan div tidak. Bisa dilihat hasilnya di sini. Kalau menggunakan P ada jarak spasinya, kalau yang menggunakan div tidak. Kemudian kita coba pembuatan HTML ini dengan menggunakan HP. Yang pertama kita buka, ya, ini Droid Edit-nya. Kemudian kita ketik, karena di sini sudah, biar mempersingkat waktu, saya buka contoh yang sudah ada. Format teks seperti ini. Ini kita ketik, hampir sama dengan yang tadi di materi di blog. Kemudian setelah kita ketik sesuai dengan format dan tag yang ada, kita untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat di browser. Kita buka tadi format teks. Oke, jadi seperti ini. Ini tampilan di browsernya seperti ini. Untuk tampilan di ketikannya ini. Jadi hampir sama dengan tampilan yang ada di website blog Free Siswa tadi. Secara prinsip pengetikan hampir sama dengan Notepad, cuma bedanya ini kita ngetiknya di Android. Begitu juga untuk materi paragraf yang lain. Misalkan kita buka yang heading, sama, diawali dengan H1, diakhiri dengan slash H1 dan seterusnya. Ini kalau kita buka aplikasinya heading, ya, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, jadi ya hampir sama dengan di browser yang menggunakan laptop tadi. Kemudian kita buka lagi. Mohon maaf ini tidak saya ketik dari awal karena waktu, jadi saya buka file yang sudah ada, tapi secara pengetikan hampir sama. Misalkan kita gunakan yang paragraf menggunakan garis. Nah, ini paragrafnya menggunakan atribut elite left, kemudian tambahi garis. Ini ada garis HR, kemudian di bawahnya juga ada HR. Jadi pengetikan paragraf di dalam HTML Anda bisa sesuai kebutuhan untuk pindah barisnya, karena nanti tampilan di dalam web tergantung dari posisi tag P dan
akhir dari slash P, itu berarti satu paragraf. Kita lihat di dalam browsernya, kita buka HR. Iya, ini. Oke, seperti ini tampilannya. Paragrafnya ini rata kiri semua. Kita lihat apakah benar rata kiri semua. Lead center left. Kita coba ganti, petik 2 nya mungkin salah. Iya, karena tadi copy paste. Kita klik lagi, oke. Terus yang di center sini, jadi kalau tagnya tidak berfungsi bisa dicek, mungkin ada kesalahan dalam pengetikan. Sama-sama kelihatan petik 2, ternyata di sini bukan petik 2 ya, seperti ini. Kemudian kita simpan. Oke, kita buka lagi. Ya, sekarang sudah. Oh, yang center belum jadi. Kita lihat lagi di centernya. Center, lead center. Ya, ini enter bukan center. C nya hilang. Kita akan tambah C. Oke. Jadi ini troubleshooting. Permasalahan yang sering muncul karena ketidaktelitian dalam pengetikan HTML-nya atau kode-kodenya. Kita lihat lagi. Ya, seperti ini hasilnya. Yang paragraf pertama rata kiri, paragraf kedua rata tengah, dan paragraf yang ketiga rata kanan. Di antara paragraf ada garis seperti perintah yang ada di HTML-nya, seperti ini. Demikian untuk penulisan di dalam Android, bisa dipraktekkan sesuai dengan kebutuhan. Pada prinsipnya semakin banyak berlatih, maka semakin paham dan semakin kompeten Anda dalam menguasai materi HTML. Demikian materi untuk pemformatan teks dan paragraf menggunakan DroidEdit dan menggunakan Notepad dengan Android dan menggunakan laptop. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.